Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan izin dan taufiknya pada maghrib di hari ini kita bisa berkumpul, bertemu untuk sama-sama mencari ridha Allah. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ana di WA sama salah satu ikhwah ya, tadi malam sebenarnya, cuma ana lihatnya pagi. Saya kosong enggak hari ini? Bisa enggak? Alhamdulillah, hari ini ana tidak ada ngajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit mendadak kajiannya ya, dan ana semangat untuk mengisi kajian karena kita hari ini hari-hari yang istimewa secara mutlak, yakni al-ayyamul ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya, yang hari-hari ini diagungkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bersumpah di surat Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajri wal layalin 'ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Al-Imam Ibnu Katsir berkata bahwa wal layalin 'ashr, 10 malam itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan dia berkata, ini sebagaimana tafsirnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan dari kalangan sebagian kaum salaf dan khalaf. Di Jamaahir al-Mufassirin menafsirkan bahwa al-layalin 'ashr adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ikhwah yang Allah muliakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa ya. Sebagian kaum muslimin pergi menunaikan ibadah haji ya. Nanti kita bacakan perkataan Al-Imam Ibn Rajab di mana beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sangat-sangat istimewa ya, membuat kita semangat untuk
beramal di hari-hari ini. Dan juga di hari-hari ini kita teringat ada satu hari, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, yang orang Yahudi, ada seorang Yahudi datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat ini turun kepada kami kaum Yahudi, latakhadna dzalika al-yawma 'ida. Niscaya kami jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari Id, hari raya. Umar bin Khattab berkata, apa itu? Maksudnya ayat apa? Yahudi itu tersebut berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan atas kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tahu hari apa ayat ini turun dan tempat turunnya ayat ini, aku tahu. Kata beliau, Rasul sedang berdiri di hari Arafah, di hari Jumat. Ini hari yang besar. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran yang Allah muliakan. Orang-orang Yahudi itu ngerti Al-Quran, paham Al-Quran, baca Al-Quran, dan bacanya dengan paham. Ya. Oleh karena itu sangat miris sekali kalau kita kaum muslimin hanya membatasi bacaan Quran sekedar baca saja. Ya, baca cukup. Yang lebih miris lagi adalah membaca Qurannya hanya di acara-acara tertentu, acara selamatan, ya, atau acara pernikahan baru baca Quran, acara orang mati baru baca Quran. Padahal Al-Quran ini pedoman hidup kita kaum muslimin. Orang Yahudi, masya Allah, tahu. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di Al-Quran, kalau turun ini pada kami jadikan sebagai hari perayaan. Ya, dan dari sini ikhwan Allah muliakan, kita mengetahui bahwa hari perayaan itu tidak boleh mengada-ada. Ya. Dan hari turunnya ayat yang mulia ini tidak dirayakan dalam Islam. Ini menunjukkan hari perayaan itu dalam Islam adalah hari yang memang hari-hari yang ditetapkan dalam syariat. Ini hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kemudian ada Idul Jum'ah, Idul Asbuh, hari Jumat. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita berharap pada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita meninggal dunia, meninggal di atas sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan kita bahas tentang hari-hari yang agung ini. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dilebihkan dari hari yang lain? Ada 4 alasan. Ya, 4 alasan kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dilebihkan daripada yang lainnya. Yang pertama, li'anna Allah Ta'ala aqsama biha fi suratil Fajr. Karena Allah Ta'ala bersumpah dengannya di surat Al-Fajr.
Di surat Al-Fajr ayat 2 Allah bersumpah, wal fajri wal layalin ashar, demi 10 malam. Dan Allah tidak bersumpah melainkan dengan sesuatu yang besar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wahiyal ashru allati atamma Allah azza wa jalla li Musa alaihi salam. Ini alasan yang kedua. Ia merupakan 10 hari yang Allah sempurnakan mikotnya Musa. Allah sempurnakan mikotnya Musa. Di dalam surat Al-A'raf ayat 142 Allah Ta'ala berfirman, wa wa'adna Musa 30 laylah. Kami menjanjikan kepada Musa 30 malam. Jadi Nabi Musa ya, dengan Allah ya, itu 30 malam Allah janjikan akan memberikan kitab Taurat. Kemudian Allah berfirman, wa atmamnaha bi ashrin. Kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam berikutnya. Katamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah miqat pertemuan Musa dengan Rabb-nya 40 malam. Nah, 10 malam itu adalah 10 dari hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat istimewa. Yang ketiga, wa hiya khatimatul ashhuril ma'lumat. Ia merupakan hari-hari penutup bulan-bulan haji. Ia merupakan hari-hari penutup bulan-bulan haji. Ya, jadi ashhur al-ma'lumat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Bulan-bulan yang maklum yang dimaksud 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Jadi bulan-bulan haji itu 3 bulan. Yang pertama bulan Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah merupakan bulan yang ketiga dari bulan haji. Jadi bulan haji ditutup dengan bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya ada 10 hari pertama yang sangat utama. Ya. Jadi ada bulan haji, ada bulan haram. Kalau bulan haram, bulan apa saja ikhwan yang Allah jaga? Bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Bulan ke-11, 12, 1 dan 7. Kalau bulan haji, bulan ke-10, 11, 12. Ya. Dan saudara kita kaum muslimin, alhamdulillah ya sudah pada berada di Mekah, siap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Sudah banyak yang sampai dan melakukan tawaf umrah, ya, haji tamattu. Yang keempat, wahiyal ayyamul ma'lumat. Wahiyal ayyamu al-ma'lumat.
yang merupakan ayam itu jamak dari yaum ya. Al-ayyam, hari-hari yang maklum, yang ditetapkan oleh Allah, yang Allah firmankan di surat Al-Haji ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama-nama Allah, dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditetapkan atas apa yang Allah telah beri rizki kepada mereka dari binatang ternak. Jadi yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di surat Al-Had ayat 28 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Mana yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ahsan. Beliau menjawab, ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashri fi Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah siangnya lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal layalil ashru al-awakhiru min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Malam-malam 10 hari terakhir Ramadan lebih utama dari malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah siang dan malamnya sangat utama. Siang dan malamnya sangat utama. Hanya saja malamnya tidak menandingi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Ada Lailatul Qadar. Yang Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi saya akan sampaikan hadis yang sangat terkenal dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicinta oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita perhatikan kalimat ma min ayyamin al-'amalu as-salih. Tidak ada hari-hari amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Apakah amal solehnya dikhususkan dengan amal soleh tertentu atau umum? Jawabannya adalah umum. Amal soleh apa saja? Seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti sedekah, ya, seperti takbir, tahlil, tahmid, puasa, talabul ilmi, silaturahim, semua amal soleh. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicinta oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Kemudian sahabat bertanya ke Rasul, faqalu walal jihad fi sabilillah. Apakah demikian juga dengan amalan jihad fi sabilillah? Rasul menjawab, walal jihad fi sabilillah. Demikian pula dengan amalan jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan ikhwan yang Allah muliakan bahwa amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena Rasul bersabda demikian. Nah, kita hanya beriman, kita mendengar dan kita membenarkan. Ketika Rasul SAW menghabarkan bahwa amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih besar daripada jihad, kita yakini. Karena ini merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak pulang lagi. Ada orang jihad, dia bawa hartanya, dia infakkan hartanya dan meninggal, tidak balik lagi, tinggal nama saja. Nah, baru ini menandingi. Ini menunjukkan amalan-amalan yang dilakukan oleh siapapun dari kaum mukminin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, saya akan bacakan perkataan beliau yang dinukil di sini dari kitab Lataiful Ma'arif halaman 310. Yaqulu al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, lamma kana Allah subhanahu qad wada'a fi nufusi ibadihi al-mu'minina haninan ila musyahadati baitihi al-haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kerinduan pada jiwa-jiwa hamba-hambanya kaum mukminin untuk menyaksikan Baitullahil Haram, rumah Allah yang suci. Wa laysa kullu ahadin qadiran ala musyahadatihi kulla 'amin. Dan tidak semua orang mampu atau sanggup untuk menyaksikannya, untuk datang menyaksikan kulla amin di setiap tahunnya. Farada 'ala al-mustati'il hajja marratan wahidatan fi umri. Maka Allah mewajibkan bagi orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, ia melakukan ibadah haji sekali saja dalam satu umurnya. Wa ja'ala mausimal ashri mushtarikan atau mushtarakan baina as-sa'irin wal qa'idin. Dan Allah menjadikan musim 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mushtarakan. Mushtarakan ini berserikat, ya, antara orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji, al-qa'idin. Faman ajiza 'anil haji fi 'amin qadira fil 'ashri 'ala 'amalin ya'maluhu fi baitihi. Maka orang yang tidak sanggup menunaikan ibadah haji, maka orang yang tidak sanggup menunaikan ibadah haji di suatu saat di tahun tersebut, dia mampu melakukan amalan yang dia amalkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di rumahnya. Yakunu afdhala minal jihad, yang amalannya lebih utama daripada jihad. Walladhi huwa afdalu minal hajj, yang mana jihad itu lebih utama daripada haji. Ini perkataannya Ibn Rajab Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala di kitab Lataifu Al-Ma'arif. Ya, jadi ikhwan Allah ya kan, banyak di antara kita yang sedih kalau melihat Ka'bah, apalagi mendengar kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Siapa yang enggak rindu ya wukuf di Arafah sampai terbenam matahari? Semua kenangan itu tidak mungkin terhapus dalam ingatan setiap orang yang beriman. Berdoa di sana, nunggu waktu terbenam matahari, setelah terbenam matahari berangkat ke Musdalifah. Kenangan yang sangat indah dengan jutaan kaum muslimin, semuanya mengharapkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa sekarang, ya, masa terbukanya media, kita bisa melihat sekarang apa yang terjadi di sana. Ya, melihat tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf di Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah hari besar mereka lempar jumroh setelah di Musdalifah, kemudian mereka mencukur rambut, kemudian mereka menyembelih hadyu, kemudian mereka tawaf ifadah. Subhanallah. Dan kita lihat dari jauh, dan banyak dari orang-orang yang merindukannya, sangat merindukannya, tidak sedikit yang menangis karena rindu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang enggak mampu, kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, maka dia melakukan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di rumahnya, yang Rasulullah SAW katakan lebih utama daripada haji. Ya, Rasulullah SAW katakan lebih utama daripada jihad. Yang mana jihad lebih utama daripada haji. Walladhi huwa afdalu minal hajj, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari yang istimewa? Ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Fathul Bari. Ya. Kata beliau, walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah li makani ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'adda dzalika fi ghairihi. Ini kata Ibnu Hajar. Yang nampak, kata beliau, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari yang istimewa? Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul induk-induk ibadah. Induk ibadah. Salat, puasa, sedekah, haji, wa la yata'adda fi ghairihi. Dan itu tidak bisa atau tidak ada di selainnya. Ini disebutkan sama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Fathul Bari. Berikutnya, poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah apa saja yang disunnahkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah as-salat. Yang pertama, salat. Yustahabbu at-tabkiru ila al-fara'id wal iksar min an-nawafil. Disunnahkan untuk bergegas menunaikan salat wajib bagi laki-laki ke masjid, ya, dan perempuan di rumah, tapi segera tabkir. Wal iksar min an-nawafil, dan memperbanyak salat-salat sunnah. Fa innaha min a'zamil qurbat, karena sesungguhnya salat merupakan sebesar-besar ibadah, sebesar-besar qurbah. Ya. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang besar, ya, adalah dengan salat. Salat ini ibadah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Rawat Thawban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Thawban radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathrati sujudi lillah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilaihi biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali sujud, melainkan dengannya Allah angkat derajatmu dan dengannya Allah hapus dosa. Jadi tidaklah salah satu di antara kita meletakkan diri kita sujud di atas tanah Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sujud tersebut Allah angkat derajatnya, dan melainkan dengan sujud tersebut dosa diampuni. Ini merupakan keistimewaan sujud, keistimewaan salat. Dan memperbanyak sujud kepada Allah menghantarkan hamba ke surga. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang anak muda yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW, dia bawakan air wudunya dan hajat Rasul. Pernah ditanya sama Rasul, "Sal," kata Rasul, "mintalah kepadaku." Kata anak muda itu, "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku minta agar aku tetap menemani engkau di surga. Kemudian kata Rasul, "Aw ghairu dzak?" Apakah ada selain itu permintaan engkau? Kata beliau, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Itu saja wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Alaika bi kathrati sujud. Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Tolonglah aku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Subhanallah ya kawan. Kalau salah satu di antara kita tahu ditanya sama Rasul, ya, misalkan Abu Alif, ya, gimana Abu Alif? Rasul nanya ke Abu Alif, minta. Atau siapa di antara kita ditanya, mungkin kesempatan nih ya, minta dunia, minta tanah yang luas, ya kan? Kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang cantik, ya kan? Minta. Subhanallah, tidak disangka anak muda ini minta ke Rasulullah SAW, "As'alu murafaqataka fil jannah." Lihat, himmah aliyah, cita-cita yang sangat tinggi. Aku minta kepada engkau agar aku tetap bersama engkau di surga. Subhanallah. Ditanya lagi sama Rasul, dipastikan, "Aw ghairu dzak?" Ada tidak permintaan selain itu? Dia menjawab, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Memang betul-betul itu yang diminta. Itu saja wahai Rasulullah. Kata Rasul, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau gitu tolong aku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-siyam, puasa. Nah, jadi kalau mampu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini puasa. Ya, karena dia masuk dalam kategori amal soleh. Puasa itu. Fa'an Hunaidah ibn Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin kulli syahr." Wa qala al-Imam an-Nawawi an sawmi ayyamil 'ashr annahu mustahab istihbaban syadidan. Rasul berkata, sebagian istri Nabi SAW berkata,
Rasulullah SAW puasa 9 Dzulhijjah, 9 hari di Dzulhijjah, dan hari Asyura, dan 3 hari dari setiap bulannya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata tentang puasa hari 10 hari di awal-awal 10 hari Dzulhijjah, annahu mustahabun istihbaban syadidah. Ini sangat ditekankan, sangat mustahab. Ya, ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentang pelaksanaannya ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Ada yang mengatakan boleh 9 hari dari tanggal 1 sampai 9. Ada yang mengatakan tidak, karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ya. Tapi udah Isya. Iya. Iya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak semua yang Rasulullah SAW sabdakan tentang keutamaan Rasul melakukannya. Seperti contohnya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari buka. Tapi Rasul tidak melakukannya. Ya. Yang ketiga, ikhwan yang Allah muliakan, at-takbir, tahlil dan tahmid. Takbir, tahlil dan tahmid. Memperbanyak takbir, yakni ucapan Allahu Akbar, memperbanyak tahlil dan memperbanyak tahmid. Ini didasari dengan hadis Ibnu Umar, ya, di mana dia berkata, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan takbir, dengan tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Jadi perbanyak takbir. Dan ini juga amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Waqala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Nah, kata Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu an bertakbir di kubahnya di Mina. Fa yasma'uhu ahlul masjid. Kemudian orang-orang masjid mendengarnya. Fa yukabbirun, dan mereka pun bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq. Orang-orang yang di pasar pun ikut bertakbir. Hatta tartajja Mina takbiran, sampai Mina itu dipenuhi dengan suara takbir para sahabat Rasulullah SAW. Mina dipenuhi dengan takbir oleh kaum salaf maksud saya yang ada di Mina. Tapi takbirnya tidak dikomandoi dengan satu dan tidak dengan kur, ya, sendiri-sendiri. Di takbirnya masing-masing. Ya, kita bertakbir. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam. Juga Ibnu Umar bertakbir di Mina di hari-hari tersebut, ya. Khalfas salawat, setelah salat, wa ala firashihi, ketika di tempat tidurnya dan majlisnya, dan ketika dia berjalan di hari-hari tersebut semuanya. Dan takbir ada dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad, ya. Takbir mutlak itu fi jami'il awqat min awwal dukhul syahr Dzulhijjah ila akhir ayyam tashrik. Di semua waktu dimulai dari awal masuk bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Adapun takbir muqayyad, ya, itu dimulai di setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Takbir muqayyad, bukan nunggu maghrib malam tanggal 10 Dzulhijjah,
Tapi dari setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ya. Kemudian pada zuhurnya, pada asarnya, pada maghrib, pada isya, pada subuh lagi, terus setiap habis sholat kita takbir. Pertanyaannya, takbir dulu apa zikir setelah sholat dulu? Ya, zikir setelah sholat dulu. Ya, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir seperti biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, terus zikir. Habis itu baru takbir. Merupakan kekeliruan atau kurang pas. Ya, sebagian orang langsung takbir. Iya, padahal zikir dulu. Zikir. Jangan tinggalkan itu zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ya kan? Karena pahalanya sangat besar sekali. Ya. Berikutnya yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah siyamu yaumi Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat umrah dan haji. Allah Maha Mampu, insyaallah. Allah Maha Mampu, dan kita berdoa kepada Allah. Ya, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang mustahil. Kalau Allah kehendaki berangkat, tinggal kita berdoa dengan yakin. Allah mudahkan kita untuk umrah atau haji. Jangan putus asa. Jangan menjadi orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah itu orang yang tidak berdoa. Ini kata ulama dari hadis Rasulullah SAW. Berdoa kepada Allah. Di hari-hari sekarang nih, 10 hari pertama Dzulhijjah, kita berdoa sama Allah. Bisa haji, bisa umrah, dan minta sama Allah bisa bolak-balik juga. Ya. Nah, puasa hari Arafah keutamanya sangat besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah." Ya, puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Jadi menghapus dosa 2 tahun. Ya. Sudah azan ya? Alhamdulillah. Ikhwan yang Allah muliakan, kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan sedikit. Antum kasih tahu ya, waktu setekomatnya berapa menit supaya tidak kelupaan. Juga ini kita belajar tidak lama, ya, tidak lama. Silakan azan dulu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Sambil nunggu komat ya. Oh ya, pengumuman untuk besok hari Kamis yang di Muhajirin ya, dipindah dulu, dipindah di Al-Fatah. Karena ada tamu Dr. Ihab Nadhif ya. Juga dia pengajar di Jamiah ya, jadi anak nemenin untuk menerjemahkan insyaallah. Jadi untuk pekan ini libur insyaallah. Masalah kambing Ustaz. Masalah kambing gimana? Kambing dan sapi, hewan yang mau dikorbankan itu kalau kan jangan terlihat. Iya. Ini ya lagi dipotong Ustaz. Betul. Apakah harus ditutup sama sekali nggak melihat atau gitu Ustaz? Iya, betul. Barakallahu fiik. Nah, ada pertanyaan bagus sekali, ikhwan. Jadi, udah Isya. Berapa menit? Oh, banyak juga 10 menit. Oh, iya. Jadi gini, ikhwan. Di antara cara atau adab menyembelih kambing ya, selain kita baca bismillahi Allahu akbar,
Allahumma hadza minka walak, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya. Para ulama menyebutkan adab-adab menyembelih hewan. Ya. Di antaranya ketika kita bawa kambing itu atau bawa hewan yang mau disembelih itu dengan rifq, dengan lemah lembut. Ya. Di antaranya adabnya juga tidak boleh menyembelih kambing atau hewan yang mau disembelih di depan ukhtinya, di depan kawannya. Ya. Hukumnya haram. Dan tidak boleh juga mengasah golok atau pisau di depan sesembelihan. Rasulullah SAW pernah melihat orang yang lagi ngasah pisaunya atau goloknya di depan kambing, dan kambingnya lihat kambingnya, kasihan kan. Rasulullah SAW berkata, aturidu an tumita mautan, apakah kau ingin membuat dia mati beberapa kali, mati sebelum saatnya? Ya, kena mental kambingnya. Ya, haram. Kemudian gimana? Apakah ditutup? Kalau bisa ditutup, ditutup. Yang penting jangan kelihatan. Ya. Ini yang kadang ikhwah kita asal-asalan. Ya, nyembelih di depan hewan yang lain dengan alasan tempatnya sempit. Kalau antum tahu tempatnya sempit, tutup. Walaupun dengan tabir. Ya. Itu. Jadi jangan hewan yang lain melihat kawannya disembelih atau lagi ngasah seret hewannya lihat atau dengar, kasihan. Iya, ngamuk betul. Ada ngamuk betul. Jadi kita harus sayang, kasihan. Ya. Dan ulama jelaskan ini, ikhwanya Allah ya. Ada seorang sahabat ya datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin nyembelih kambing, tapi aku sayang sama kambing ini. Subhanallah. Jadi ada orang sayang sama kambing, tapi dia butuh daging kambing ini. Aku mau sembelih. Apa kata Rasul? Asyatu in rahimtaha rahimakallah. Asyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing itu kalau engkau sayangi, maka Allah akan sayangi engkau. 2 kali Rasul sebut. Kambing itu jika engkau sayangi, Allah sayang kepadamu. Subhanallah. Lihat, Islam ini pertengahan. Kita nyembelih tapi sayang, kok bisa? Gitu ya. Beda dengan sebagian orang, ada yang berlebihan, ada yang kurang-kurang. Ada orang yang tidak sayang sama sekali sama kambing, sama binatang. Binatang diambil, dilempar ke tanah, diinjek dengan kasar, disembelih di depan yang lainnya. Ini kasar, nggak punya rahmat. Ya. Ada yang lain sama sekali nggak mau nyembelih. Ya. Kenapa? Ada keyakinan nggak bisa tuh makan daging. Buat kelompok apa tuh? Kelompok yang makan vegetarian. Boleh vegetarian, tapi jangan mengharamkan daging. Ya, karena ada sebagian ikut kelompok tertentu sampai dia mengatakan daging itu haram. Ya, nggak boleh nyembelih kambing dan seterusnya. Lihat, tidak ada pertentangan antara menyembelih kambing dengan sayang sama kambing. Dan kambing itu halal. Ya, dan Islam ini pertengahan, subhanallah. Dan kita semua, antum semua, rata-rata ya kebanyakan suka daging kan. Ada suka daging kambing, daging sapi, ada yang lebih suka daging sapi, daging kambing kurang, ada yang suka daging kambing, daging sapi kurang. Ada yang nggak suka kambing, sukanya daging ayam, ya, macam-macam. Tapi kalau vegetarian hanya, ya vegetarian kemudian sampai mengharamkan daging, ini yang nggak boleh. Ini sudah masuk ke mengharamkan yang dihalalkan. Iya. Iya, lain kalau itu. Anda bisa serahkan ke yang lain. Ya, wakilkan ke beliau. Siap kan itu? Oh betul, nggak tega juga itu. Ya salam. Iya.
diwakilkan. Ya. Kemudian juga ikhwan yang Allah muliakan, larangan, ya, larangan yang dalam hadis kan Rasul kan bilang apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka bagi orang yang ingin berkorban nggak boleh nyukur rambut, nggak boleh gunting kuku. Ini larangannya kepada orang yang motong saja. Ya. Di sini ada beberapa pendapat yang keliru. Pertama, ada yang mengatakan kuku kambing dan rambut kambing. Ya. Pernah ada dengar ceramah, ya, tidak boleh motong kuku kambing dan rambut kambing. Emang kambing punya rambut? Ya kan? Terus nggak ada hubungannya dengan kuku kambing. Ya. Ini apa namanya, kurang kerjaan kita motongin kuku kambing ya sih. Yang pertama. Yang kedua, ya, istri dan anak-anak yang nggak berkorban tidak kena larangan ini. Tidak kena larangan ini. Jadi istri yang mau potong kuku, potong saja. Potong rambut kalau sudah panjang sekali, potong saja. Yang ketiga, orang yang mewakilkan, ya, itu juga nggak kena larangan ini. Orang yang menyembelih, misalkan orang kerjanya jagal, ya, dia pasti jagal di tanggal 10 Dzulhijjah. Dia dikasih wakil sama Abu Alif misalkan, anak karena nggak tega, atau antum, anak nggak tega, antum yang ini ya, yang nyembelih. Nah, sudah dikasih tahu sejak tanggal 1 misalkan, apakah dia kena larangan? Tidak, dia nggak kena larangan. Yang kena larangan yang motong, yang bayar harganya, kata ulama, yang mengeluarkan biaya untuk beli kambing. Adapun penjagalnya nggak masuk. Nah, itu ini yang harus kita pahami tentang menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau sudah mati nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan ada ini, iya, nggak ada keterangan, iya, nggak ada keterangan. Iya. Tapi kalau belum mati jangan. Nih pisau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad mengatakan bahwa puasa Daud baik, atau puasa sebaik-baik puasa, ya, di hadis itu. Tetapi Nabi tidak melaksanakan. Apa alasannya? Yang pertama, di mana mencari buku-buku tentang puasa Daud. Yang kedua, hadis-hadis puasa Daud. Ya, wallahu a'lam alasannya kenapa. Ya. Wallahu a'lam alasannya kenapa. Kemudian yang kedua dan yang pertama, mencari buku-buku tentang puasa Daud di buku-buku fikih, dibahas di kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih, ya. Walaupun satu kitab dengan kitab yang lainnya membahasnya ada lebih kurang, kadang ada yang panjang, ada yang tidak, ya. Kalau buku bahasa Arab banyak, buku bahasa Arab banyak. Kalau buku terjemahan Anda kurang tahu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu bisa tanya di Al-Wadi dan sampingnya, apa itu namanya? Di sini dekat Ukhuwah, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibaca atau enggak? Satu aja ya. Afwan Ustaz, Ana mau tanya, akhir-akhir ini Ana merasa kalau umur Ana tidak lama lagi, karena Ana selalu teringat kematian terus, jadi suka sedih sendiri Ustaz. Apa itu dari Allah atau tabis iblis Ustaz? Dan apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Jazakallah khairan. Iya. Para sahabat ingat kematian. Rasul ingat kematian, bahkan yang bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Ya.
Kalau seandainya mengingat kematian membuat antum sedih dan takutnya berlebihan, ini tidak sesuai sunnah. Ya, jadi gimana gitu ya? Yang sesuai sunnah, lihat Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka orang yang paling ingat mati, paling ingat kematian. Tapi membuat mereka semangat untuk ibadah, membuat mereka semangat beramal. Betul kita semua takut kematian, tapi jangan sampai membuat kita putus asa. Ini, jadi semua itu ditimbang dengan Rasulullah SAW dan ditimbang dengan manhaj sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.